Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kami yang di sekolah dan juga yang di rumah masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, ya walaupun belum bisa tatap muka, tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan daring atau dalam jaringan. Selawat serta salam tidak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aji Prayoga Putra dengan Mapel PAI di kelas 12 khususnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan juga masih semangat, walaupun ya memang di antara kalian masih ada yang merasakan kejenuhan atau kebosanan, tapi percayalah, badai pasti akan berlalu dan juga pasti pemerintah pun akan segera membuka kembali sistem pendidikan yang normal. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, dengan pembelajaran hari ini, kita mendapatkan ridha Allah, supaya apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam sehari dan juga bermanfaat buat kita semua. Dan juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kami di sekolah juga semuanya pada sehat, Bapak Ibu guru, kepala sekolah semuanya, dan juga kami juga para guru tidak lupa mendoakan kalian supaya kalian di rumah sehat selalu dan juga terhindar daripada mara bahaya. Untuk berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Untuk materi kali ini kita akan membahas yang namanya pernikahan. Nah, mungkin ini adalah materi yang favorit di kelas 12, karena kalau sudah bahas pernikahan ya, terutama yang ngebet nih pengen nikah, Pak Haji saranin jangan dulu ngebet, karena kalian masih panjang harapannya dan juga masih langkah-langkahnya juga masih banyak hal-hal yang memang harus kalian perjuangkan demi masa depan kalian dan juga untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Maka dari itu kita akan bahas bab pernikahan. Yang pertama kita akan membahas yang namanya makna nikah, dan juga yang kedua nanti kita akan bahas tujuan pernikahan. Yang ketiga hukum pernikahan. Yang keempat tahapan-tahapan untuk ke jenjang pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kelima yaitu adalah rukun dan syarat pernikahan. Dan yang keenam mahram. Mahram itu yang misalkan siapa aja yang boleh kita nikahi dan siapa aja yang tidak boleh kita nikahi. Dan yang terakhir rusaknya pernikahan. Dan ini biasanya ada di materi pernikahan tentang talak, dan juga nanti kita akan bahas masa idah tentang pernikahan. Yang pertama kita bahas yang makna atau definisi pengertian dari pernikahan menurut undang-undang terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa sesungguhnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Itu menurut undang-undang. Sekarang kita masuk ke makna dari pernikahan menurut hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat, atau bisa disebut juga dengan misakon golizo, misakon goliza, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
bisa juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dan juga bagaimana kita menyempurnakan ibadah. Banyak lagi lah pengertian tentang pernikahan menurut hukum Islam. Yang selanjutnya, apa sih Pak tujuan pernikahan tersebut? Buat apa kita nikah? Yang pertama, perlu kalian ketahui, tujuan menikah itu adalah mendapatkan ketenangan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalian ya para anak muda, jikalau kalian nanti udah sanggup secara finansial, materi fisik, dan juga kalian takut terjerumus ke dalam hal-hal yang memang berbau maksiat, maka segeralah menikah untuk mendapatkan ketenangan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tujuan pernikahan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat yaitu mendapatkan keturunan. Yang kelima menyambung tali silaturahim. Yang keenam memperbaiki kualitas hidup, atau bisa disebut juga dengan menyempurnakan ibadah kita. Oke. Tadi kita bahas yang pertama, yaitu adalah tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yatafakkarun itu adalah orang-orang yang berpikir. Adapun litaskunu itu adalah supaya kamu cenderung tentram, batinnya tentram, hatinya tentram. Adapun mawaddah itu kasih, dan juga rahmah itu adalah sayang. Jadi tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dari dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu adalah mengikuti sunnah atau ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, bukanlah golonganku, kata Rasul. Jadi kalian umat Islam khususnya menikahlah, karena menikah itu adalah sunnahnya Nabi. Dan jikalau di antara kalian ada yang tidak mau menikah, maka kalian atau kita semua bukanlah golongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hukum pernikahan itu ada 5 sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu adalah 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Nah, jadi pernikahan itu hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi haram. Nah, bagaimana hukum pernikahan yang wajib? Saya contohkan seperti ini. Apabila seseorang yang sudah mampu secara fisik, materi, maupun segala persiapan finansial, dan juga dia itu sangat beresiko terjerumus ke dalam hal-hal yang memang berbau maksiat atau berbau memang berzina, nah maka orang tersebut sudah wajib hukumnya untuk menikah. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan dia itu mampu secara materi, secara duit udah banyak, terus juga dikhawatirkan dia itu masuk dan sangat beresiko terjerumus ke dalam hal-hal yang memang berbau kemaksiatan, maka hukumnya wajib menyegerakan untuk menikah. Adapun hukumnya sunnah, yaitu adalah apabila orang yang sudah mampu
namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Nah, ada orang yang mampu nih, misalkan ada orang yang mampu tapi dirinya tidak takut untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang zina. Nah, maka dari itu disunahkan untuk dia hukum yang pernikahan tersebut. Oke ya. Yang ketiga yaitu haram. Pernikahan bisa menjadi haram apabila bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Contoh begini, misalkan nih, saya masih muda misalkan ya, ada janda tua nih, ada janda tua yang sekiranya kaya. Saya tidak mencintai dia karena Allah misalkan, tetapi dia itu hartanya banyak. Si janda tersebut misalkan umurnya 70 tahun lah misalkan ya, tetapi hartanya banyak, dan saya bertujuan menikahi janda tersebut tujuannya ingin menguasai hartanya. Dibangge da mualila, dibangge da kedeng-dege modar misalkan ya, mati meninggal wafat, nanti juga saya akan mendapatkan warisannya. Maka itu haram dalam Islam hukumnya. Dan juga pernikahan juga bisa menjadi hukumnya makruh apabila jika lelaki tidak sanggup menafkahi, lahir batin belum mampu dan belum cukup usianya. Jadi begini ya. Nah, ini ada condong di antara kalian sebagai siswa dan siswi, kalau misalkan kalian ngebet pengen nikah sekarang, maka saya katakan bisa sedikit makruh, dan bahkan kalau sudah mendekati makruh hampir juga mendekati haram. Yang pertama, kenapa sih kok nikah di usia kalian seorang siswa dan siswi itu makruh, bahkan bisa mendekati haram? Karena belum sanggup secara finansial atau materi, belum sanggup untuk menafkahi lahir dan batin, belum mampu mencukupi kemampuan jasmani dan rohani, tetapi kalian sudah ngebet pengen nikah, dan bahkan umur juga belum sampai ke jenjang yang ideal. Umur yang ideal itu untuk laki-laki 25 dan untuk perempuan biasanya 21. Nah, maka dari itu tolong kalian janganlah kalian misalkan, Pak saya lulus sekolah pengen nikah. Ya itu sih terserah kalian, itu hak kalian. Cuman saya sarankan jangan dulu. Kalian masih punya harapan dan cita-cita yang sangat panjang. Sok kalian buktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian itu berhasil sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua kalian yang sudah menyekolahkan kalian dari mulai TK atau SD, SMP, bahkan SMK. Jangan kalian berburu-buru ingin menikah. Adapun hukum yang mubah, yaitu adalah orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Jadi begini maksudnya, antara mubah itu boleh, dia itu boleh menikah silakan, enggak juga enggak apa-apa. Maksudnya begini, kalau orang itu udah mampu dan misalkan tidak takut untuk berbuat zina, ya maka terserah. Itu mau misalkan kalian mau nikah ya mangga, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kalian jagalah diri kalian baik-baik, jangan sampai termakan rayon-rayon gombal oleh laki-laki yang memang sifatnya itu hanya modus ataupun hanya seakan-akan kalian tuh dimodusin atau digombalin lah. Jangan sampai seperti itu, khususnya untuk perempuan ini. Oke ya, selanjutnya itulah kriteria memilih jodoh sesuai dengan hadis Nabi, yaitu adalah yang artinya, ini hadis riwayat Bukhari atau Muslim, yang artinya wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu adalah karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena parasnya, jamaliha atau parasnya, dan yang keempat karena agamanya. Kata Rasul, maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Jadi kata Rasul, kalau kalian ingin menikah, jangan pernah melihat parasnya, hartanya, ataupun kedudukannya, tapi lihatlah agamanya. Insya Allah kalau kita mencari kriteria jodoh, dalam mencari jodoh itu lihat agamanya, insya Allah permasalahan-permasalahan yang akan timbul nanti, konflik di dalam rumah tangga kita akan diselesaikan dengan cara baik-baik. Adapun beberapa ulama yang memang mendefinisikan atau mentafsirkan
hadis tersebut, yaitu adalah cari wanita yang memang karena hartanya. Maksudnya cari perempuan yang sekiranya pandai untuk menyimpan harta suaminya. Contoh, kalau suami gajinya 2.500.000, maka perempuan tersebut harus pintar mengatur keuangan atau ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Bayar kontrakan berapa, buat makan berapa, buat gajian anak berapa, buat bayaran berapa. Nah, jangan sampai gaji 2.500.000 untuk sebulan ternyata 1 minggu sudah habis. Maka carilah yang pandai dalam mengurus harta atau ekonominya. Yang kedua yaitu dari kedudukannya. Maksud dari mencari dengan keturunannya atau kedudukannya, cari yang sekiranya asal usulnya jelas. Jangan sampai kalian cinta, ngebet, pengen nikah, sayang hanya melihat orang tersebut dari medsos, entah tidak tahu asal usul dari mana, alam gaib atau alam planet dari mana, kalian menikahi saja. Nah, ini nggak boleh. Kalian harus tahu dulu asal usul dari mana, dari daerah mana, orang tuanya siapa, maka harus jelas keturunannya. Yang ketiga dari parasnya. Nah, kalian kalau misalkan mencari jodoh, mencari kriteria dalam mencari jodoh, coba lihat parasnya. Maksud dari parasnya tersebut, coba kalian cari yang sekiranya tidak membosankan untuk melihatnya. Kalian nih para cowok misalkannya pulang kerja capek misalkan. Pulang kerja capek. Nah, ketika pulang kan kalau misalkan disambut dengan wajah istri yang sangat indah, sangat menarik, mungkin setengah capek kalian itu akan hilang sesuai dengan kisah dari Nabi Muhammad setelah menerima wahyu bertemu dengan sosok malaikat Jibril yang asli, beliau ketakutan. Nah, ketika beliau pulang ke rumah bertemu dengan Siti Khadijah, hanya melihat wajahnya Siti Khadijah, setengah dari ketakutan Nabi Muhammad langsung hilang karena melihat parasnya Siti Khadijah. Nah, kalian juga seperti itu. Kalau misalkan kalian pulang kerja capek, carilah perempuan yang memang misalkan wajahnya itu menarik. Jangan misalkan wajahnya cemberut aja. Sok aja kalian pikirkan pulang kerja kalian capek, istri cemberut aja. Nah, ini nambah capek. Paham ya? Nah, terus yang keempat, carilah agamanya. Agama juga merupakan akhlak dan juga keimanannya. Insya Allah kalau misalkan kalian mencari seorang yang memang ilmu agamanya ada ataupun ada pemahaman agamanya, seperti Pak Haji katakan, apapun permasalahan konflik yang ada dalam rumah tangga akan diselesaikan dengan cara baik-baik saja. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga jangan dulu diamalkan lah kalau ini. Biasanya kalau Pak Haji itu di kata terakhir suka mudah-mudahan diamalkan, tapi jangan seperti ini, jangan dulu diamalkan karena belum waktunya. Nanti aja kalau udah lulus, kalau udah bekerja, udah mapan, udah sukses. Yaudah, itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Dan juga saya berpesan kepada kalian, mudah-mudahan kalian di rumah selalu sehat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan apabila memang kalian sudah bersentuh tangan dengan kontak fisik dengan seseorang, maka segeralah untuk mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.